Baik, di sini saya akan membahas sumber daya alam. Yang saya ambil di sini adalah manfaat keanekaragaman hayati. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis genetik dan keanekaragaman ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu sumber daya alam, penghasilan, kebutuhan primer ataupun sekunder. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber dan hayati, misalnya untuk keperluan sandang, sumber daya hayati, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu sumber plasma nuklear. Keanekaragaman hayati yang ada menyimpan berbagai macam genetik yang tersimpan dalam setiap organisme. Keragaman genetik tersebut akan menjadi sumber bagi manusia untuk pemilihan berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Dan yang ketiga itu manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang keempat, manfaat dalam ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologi atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Yang kelima itu estetika. Dari segi kebutuhan estetika, banyak berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. Namun tentunya pemanfaatan ini harus memperhatikan hukum yang berlaku, karena banyak jenis-jenis tumbuhan maupun hewan ekosistem yang dilindungi akibat terancam punah. Yang keenam, kestabilan alam. Keanekaragaman hayati memiliki peran tersendiri bagi alam. Keragaman ini berperan untuk menjaga kestabilan interaksi dan daur materi yang ada di alam. Inilah contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati. Yang pertama itu domba. Nah, domba ini dapat diolah bulunya untuk dipintal dan dibuat menjadi pakaian hangat. Serat ulat setelah diolah menjadi bahan tekstil yang berkualitas tinggi. Yang kedua, padi. Padi merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia serta masyarakat di Asia. Padi memiliki kadar amilosa sekitar 40% hingga 30%. Selain kadar amilosa, padi mengandung protein, beberapa mineral seperti zat besi serta zinc. Yang ketiga, jahe bersifat antiinflamasi dan antioksidatif yang bisa mengendalikan proses penuaan. Manfaat jahe lainnya, tanaman herbal ini juga memiliki potensi antimikroba yang dapat membantu dalam mengobati penyakit menular. Yang keempat, contoh ekologi di antaranya seperti ekologi air laut, ekologi air tawar, ekologi pertanian, ekologi perkotaan, dan lainnya. Nah, ataupun yang terakhir adalah contoh nilai estetika keanekaragaman hayati, yaitu kawasan sungai yang masih alami yang dijadikan sebagai tempat rekreasi. Rekreasi ke sungai yang masih alami dapat menambah ketenangan batin dan kebahagiaan dalam diri seseorang.